kembali lagi bersama saya David dari Connect di acara Nextpot. Nah, hari ini kita mengundang satu tamu yang sangat spesial, di mana kita sekarang lagi melihat nih ada satu tren yang lagi berkembang terus di dunia kripto. Selamat datang Mas Bagas Satriadi. Halo Mas Davin, apa kabarnya? Kabar baik Mas? Kabar baik. Kita hari ini mengundang VP Commercial dari Indodax, Mas Bagas Satriadi. Nah, hari ini beliau akan sharing nih sedikit sama kita mengenai kripto yang berlaku sekarang di dunia, lebih secara spesifik di Indonesia ya Yap, Mas ya. siap. Karena kan kripto ini banyak banget nih pertanyaannya, Yap. kayak legal nggak sih ini gitu kan? Apa sih kripto ini gitu ya? Nah, bagi kalian juga yang nanti belum tahu mengenai Indodax itu apa sih, nanti juga Mas Bagas akan jelasin ya. Siap, Tentunya ya, nanti kita jelasin. VP Commercial dari Indodax. Betul Mas, sekali. ya. Nah, boleh kita langsung mulai aja. Mungkin Mas Bagas ya, mungkin kalau dari saya akan nanya, boleh dijelasin dulu nih sama pendengar kita, penonton kita, apa sih kripto itu, Mas Bagas ya? Boleh, siap. Oke, jadi kripto gampang itu sekarang adalah salah satu bentuk investment aset yang mungkin fisiknya nggak kelihatan karena dia bentuknya yang digital gitu ya. Tapi kenapa sekarang lagi jadi trending? Karena banyak opportunity yang justru bisa didapatkan dari sana yang berkali-kali lipatnya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Mungkin saya bocorin dikit dulu nih. Salah satu kenapa bisa dapat bocoran baru mulai. Ya, kenapa bisa dapat opportunity lebih tinggi gitu, atau mungkin ada penghasilan lebih besar di situ karena marketnya kripto kan 24 jam. Jadi 24/7 kita kapan aja bisa transaksi, bisa beli jual, sehingga kalau momentumnya pas nih Mas Davin, kita bisa dapat keuntungan yang berkali-kali lipat gitu kan. Tapi berarti dia nggak ada jam tutup ya, maksudnya seperti bursa-bursa pasar juga gitu? Yes, nggak ada. Jadi dia 24 jam, 24/7 lah ya, langsung kita bisa kapanpun transaksi beli dan jual. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan adalah, kripto itu apa sih? Ya, saya suka menyebutnya adalah sekarang itu menjadi salah satu aset investasi yang bentuknya adalah digital. Kenapa namanya kripto? Karena secara teknologinya dia itu dibangun dengan menggunakan teknologi blockchain. Dan di dalam teknologi blockchain, bahasa pemrograman yang digunakan, bahasa komputernya lah ya, itu menggunakan kriptografik. Sehingga betul menggunakan kriptografik, sehingga disebutlah sekarang ini produknya itu disebut produk ya cryptocurrency gitu. Di dunia disebut cryptocurrency karena memang awalnya pembentukan si kripto ini dibuat sebagai salah satu alat tukar tujuannya, sehingga disebutlah menjadi currency. Tahun berapa tuh Mas Bagas kira-kira kripto ini diciptakan? Oke, jadi waktu itu awal 2009 Mas Davin. 2009? Sekitar 2009. Pertama kali kripto Pertama muncul kali di dunia? Yes, namanya Bitcoin. Oh, itu kripto pertama? Kripto pertama. Kripto pertama paling tua, paling sepuh nih ya. Kayak Indodax itu paling sepuh kan? Indodax paling sepuh di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia paling sepuh, betul. Nah, ya tadi nyambung lagi yang Bitcoin ini pertama memang tahun 2009. 2009, Pertama kali diciptakan 2009, dan awalnya diciptakan itu memang tujuannya adalah untuk sebagai alat tukar gitu, atau sebagai alat tukar, untuk menghilangkan pihak ketiga gitu. Jadi misalnya saya mau transfer sejumlah uang gitu atau sejumlah dana ke Mas Davin, kalau saya pakai Bitcoin ya langsung kan Bitcoin ke walletnya Mas Davin, jadi langsung tidak ada perantara di tengahnya. Oh, maksudnya marantara ini Mas Bagas ini mau underline seperti misalnya bank, betul, misalnya contoh ya, betul bank, atau misalnya pihak-pihak yang ada sebagai middleman-nya lah gitu. Nah, itu yang sebenarnya tujuan awal kenapa Bitcoin tercipta. Gitu. Jadi ada tujuan awalnya si cryptocurrency ini diciptakan. Betul. Nah, tapi sekarang karena di Indonesia kita sudah diatur nih Mas Davin sebetulnya oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Bapepti itu singkatannya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, sekarang Bitcoin dan aset kripto lainnya, karena ada banyak banget aset kripto, itu dikategorikan sebagai komoditas. Dikategorikan sebagai komoditas. Kenapa tuh maksudnya itu? Jadi statusnya sebagai sama kayak emas lah gitu. Kita boleh memperjualbelikan, tapi kita tidak boleh menggunakannya sebagai alat pembayaran atau alat transaksi. Boleh diperdagangkan atau perjualbelikan, tapi nggak boleh sebagai alat pembayaran. Nggak boleh alat pembayaran. Kita boleh punya Bitcoin dan alat kripto lainnya, kita boleh beli, kita boleh jual lagi gitu kan. Tapi kita nggak boleh menggunakannya sebagai alat pembayaran. Karena kategorinya sebagai komoditas, bukan sebagai alat pertukaran gitu ya. Karena sehingga di Indonesia mungkin lebih tepat kalau kita bilang sebagai crypto asset instead of cryptocurrency. Gitu Mas Davin. Tadi Mas Bagas bilang ya Mas. Betul. Dong. Kita
Ya. kalau punya dompet kan kita boleh pakai buat bayar dong berarti. Betul, Maksudnya betul. gimana? Berarti di Indonesia belum legal atau gimana? Nah, di Indonesia kalau sebagai alat pembayaran atau alat transaksi gitu ya, alat tukar itu tidak di peraturannya Bapepti itu tidak boleh gitu karena dikategorikan sebagai komoditas. Dan itu tertulis Mas belum boleh. Mas. tertulis dan di undang-undang juga sudah jelas bahwa alat pertukaran resmi yang diakui di negara adalah rupiah. Gitu. Jadi sudah tertulis jelas di undang-undang, tapi kita boleh bertransaksi jual dan beli. Sama mungkin gambarannya kayak misalnya gini, emas lah, kita bicara emas ya, komoditas juga gitu. Kan kita nggak boleh beli baju atau beli makan bayar pakai emas, kan nggak boleh. Oh iya. Sama kan? Ya, sama. Iya, Kita nggak bisa juga beli baju, beli makan bayar pakai Bitcoin, kan nggak bisa juga. Makanya dia diatur di bawah Bapepti. Di Bapepti. Makanya alasannya kenapa disebut komoditas. Betul, gitu betul ya, sekali. Jadi, ada garis benang merahnya nih, maksudnya bagi yang nanya, kenapa sih kan kok nggak boleh bayar pakai Bitcoin, kok nggak boleh, itu kan saya punya dompet sendiri. Ya. Ternyata atur tadi di Mas Bagas juga ada sebutkan di Bapepti, karena Bapepti itu mengatur komoditas. Komoditas, Dan betul sekali. emas pun itu kan komoditas. Komoditas. Nah, mungkin kita belanja pakai emas, Yes, gitu kan? betul. Kan nggak bisa, kita nggak boleh. Jelas nih ya itu untuk itu. Ya. Nah, itu kan tadi udah nih dari asal usul kripto sama apa itu kripto. Tapi Mas Bagas belum ceritain nih, apa itu Indodax. Oh, oke. Betul, betul. Indodax ini kan berarti kalau aku boleh bilang itu perantara. Ya. Ya. Antara untuk apa ya? Dari orang yang mau mencoba memiliki kripto aset ini sama penyedianya. Ya. Ya. Siapa sih Indodax ini? Mas Bagas? Mungkin- Kapan didirikan? Oke, jadi mungkin lebih gampangnya, lebih tepatnya Indodax itu adalah exchange. Atau aku biasanya ngasih taunya tuh kayak marketnya, pasarnya gitu. Di mana di Indodax itu kita menyediakan suatu market atau suatu pasar, dan di situ ada pihak penjual dan ada pihak pembeli. Oke. Di mana yang ditransaksikan adalah kripto pastinya gitu ya. Jadi misalnya ada orang mau beli kripto atau mau beli Bitcoin, nah dia carinya di Indodax. Begitu pula kalau ada orang yang mau jual Bitcoin atau kripto lainnya, ya dia bisa jual di Indodax gitu. Sehingga kita adalah sebuah platform exchange di Indonesia saat ini juga memang terbesar dengan total jumlah member sudah lebih dari 3,5 juta. Oh, terbesar. Berarti aku benar tadi dong Pak. Bener, terbesar dan paling tua sesepuh ya. Yang pertama waktu itu ya. Tua ya. Betul, 2000 betul. berapa Mas Bagas waktu tua? 2013-14 waktu itu. Dan Saya kayaknya baru mulai main. ya udah mulai ya. Dulu bitcoin.co.id. Iya betul banget. Namanya masih bitcoin.co.id dulu, belum berubah jadi Indodax. Sama, tapi saya ini satu provider yang sama. Sama. Kita satu perusahaan yang sama. Waktu itu di 2018 tepatnya kita rebranding menjadi Indodax. I see. Gitu karena dulu awalnya memang kita hanya menyediakan perdagangan Bitcoin aja. Dulu menyediakan hanya Bitcoin. Hanya Bitcoin aja yang bisa Di dipertukarkan. tahun 2013-14 awal-awal benar. gitu. Dulu saya cuma bisa beli apa ya, quick buy, quick sell. Ya, instan ya, instan betul. Ya. Nah, Oh, iya. akhirnya di 2018 kita melihat bahwa ini nggak cuma Bitcoin nih yang bisa diperdagangkan dan ternyata marketnya juga cukup besar gitu kan. Kita melihat ke situ, akhirnya kita rebranding menjadi Indodax gitu ya. Dan makin banyak lagi aset kripto yang kita sediakan di platform kita untuk bisa orang-orang bisa trading, mereka bisa perdagangkan, bisa jual belikan dan mendapatkan profit tentunya dari situ. Jadi Gitu. kalau aku boleh bilang ya, berarti Indodax ini udah berkembang dari hanya bisa memperdagangkan Bitcoin sampai sekarang banyak aset kripto lain. Yes. Nah, tadi Mas Bagas bilang barusan aset kripto lain. Berarti artinya ada aset kripto di luar Bitcoin. Yes, Bener nggak? betul sekali. Itu seperti apa tuh? Maksudnya kalau orang mungkin ya, kalau aku boleh bilang awam pasti tahunya Bitcoin gitu. Kripto itu equals tuh Bitcoin. Yep. Tadi Mas Bagas barusan bilang kripto lain. Ya. Itu gimana tuh Mas penjelasannya? Oke. Maksudnya? Jadi selain Bitcoin itu memang kalau di dunia itu ada ribuan aset kripto sebetulnya. Ribuan. Oh, Nah, kirain dua. ribuan. Jadi nanti Mas Davin juga atau teman-teman mungkin kalau yang mau cek aset kripto apa aja itu bisa dicek di coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com. Nah, Ini Indodax. bukan, itu yang istilahnya apa ya, kayak salah satu acuan di dunia untuk melihat aset kripto apa sih yang sekarang sedang tersedia atau yang sudah ada di dunia ya. Platform juga ya, betul. Platform itu trusted ya. Trusted berarti ya. betul, dan sudah diakui di dunia gitu. Nah, kita bisa lihat di situ ada ribuan. Tapi sekarang yang tersedia di antara ribuan itu, yang tersedia di Indodax sekarang ada sekitar lebih dari 130.
Lebih dari 100 30 di Indodax. di Indodax. Tadi kan Mas Di Bagas luar. bilang ribuan. Yes. Tapi yang ada di Indodax Baru 130 Ini aset karena kripto. Kenapa 130? Apakah Nah, pilih atau gimana nih? Jadi salah satunya juga memang karena dari Bapepti kebetulan kemarin di tahun 2020 bulan Desember itu ada peraturan baru, Mas Davin. Baru kemarin dong. Baru kemarin gitu. Peraturan nomor 7 tahun 2020. Di situ menyebutkan bahwa Bapepti sudah melakukan due diligence atau gampangnya disaring lah. Sudah difilter nih oleh Bapepti, dikasih penilaian, disaring sehingga keluar ada 229 list aset kripto yang sudah lolos uji oleh Bapepti. Loh, dinilai juga? Dinilai. Jadi itu salah satu bentuk dari pemerintah ya, dalam hal ini melalui Bapepti untuk menilai bahwa apakah aset kripto ini sudah cukup aman atau apakah aset kripto ini bukan merupakan bentuk penipuan, money game dan lain sebagainya begitu. Jadi itu juga menurut saya salah satu respon positif dari pemerintah ya untuk membantu industri kripto yang sedang lagi booming ini di Indonesia. Jadi Bapepti udah ngeluarin listnya 229 yang boleh diperdagangkan di exchange seperti kita. Boleh diperdagangkan. Betul. Berarti sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, artinya kalau Indodax mau masukin semua 229 itu boleh? Boleh, karena sudah lolos dari listnya Bapepti tersebut. Gitu. Yes. Jadi memang apa ya ibaratnya kalau kita kayak mau dagang di toko ya kita harus pilih bajunya. Ya, betul. Mungkin semua baju kita masukin. Betul, ada QC. gitu, ada QC-nya, dicek dulu. Dan kita juga dari pihak exchange kan dari perusahaan kita juga melakukan due diligence, Mas Davin. Jadi selain sudah di due diligence oleh pihak Bapepti dari pemerintah, dari pihak kita pun melakukan due diligence lagi. Ini second eye ya? Ya, betul. Maksudnya untuk biar lebih memastikan keamanan dan kenyamanan user nanti akan bertransaksi kan di tempat kita. Berarti Begitu. kalau Gavin boleh bilang ya, Mas Bagas, walaupun di Indonesia kripto ini belum diakui sebagai alat pembayaran, tetapi ada dilihat signal bahwa sebenarnya negara Indonesia itu mendukung supaya transaksinya lebih aman dan nyaman juga ya. Betul ya, sekali. ya. Karena nggak bisa dipungkiri sih, kripto ini bisa dibilang salah satu perkembangan teknologi kan sekarang di dunia skalanya nih. Dan ya pasti juga pemerintah melihat bahwa ya Indonesia nggak boleh ketinggalan gitu kan. Dan sudut pandang yang bisa kita lihat sebetulnya dari pemerintah tuh hanya ingin memastikan bahwa masyarakat Indonesia tuh tetap aman dan tetap nyaman ketika bertransaksi aset kripto di Indonesia, sehingga pelan-pelan kita lihat bisa lihat bahwa regulasinya ya keluar satu-satu gitu kan. Yang dulu awal 2018 nomor 99 diatur sebagai komunitas dulu nih. Oke, aset kripto dan Bitcoin adalah komoditas. Nah, sekarang yang paling baru tadi 2020 sudah keluar listnya gitu kan yang bisa diperdagangkan, yang sudah ada scoringnya dari pihak Bapepti. Terus nanti dalam waktu dekat pula pemerintah akan membentuk satu bursa untuk kripto. Wacana atau maksudnya akan terjadi nih Mas? Akan terjadi soon. Hopefully tahun ini. Didukung sebenarnya ya Mas Bagas ya. Betul. Nah, nanti ketika bursa ini jadi Mas Davin, saya yakin pasti masyarakat Indonesia akan lebih melihat bahwa wah, industri kripto ini besar ya dan pemerintah ini ternyata mendukung gitu. Bagaimana nanti ketika sudah bursa ini terbentuk akan banyak lembaga-lembaga pendukungnya ini sehingga membentuk suatu ekosistem yang ujung-ujungnya sebetulnya balik lagi membuat masyarakat Indonesia bertransaksi lebih nyaman, lebih aman dan lebih terkontrol lah gitu atau kita bisa bilang terukur lah gitu kurang lebih. Terukur ya. Berarti kalau aku boleh bilang ya Mas Bagas, jadi Mas Bagas bilang kan akan membentuk sebuah bursa kripto. Bursa, betul. Sedangkan ya kalau aku boleh ngomong ya, bursa yang kita tahu di Indonesia itu hanya ada bursa pasar saham. Betul. Gitu ya, maksudnya apakah nanti akan jadi seperti itu atau gimana nih Mas Betul. Bagas? Jadi bursanya ini juga nanti akan mirip dengan pasar saham dan nanti juga ada bursa berjangkanya juga. Jadi akan ada future exchange-nya juga gitu. Nah, bisa bertransaksi derivatif nantinya gitu kan. Tapi selain itu juga mungkin ketika bursa jadi pasti nanti akan ada lembaga clearingnya, akan ada lembaga depositorinya gitu. Jadi ya itu yang akan membentuk suatu ekosistem baru nanti gitu untuk di industri kripto. Akan makin membuat kripto itu sebenarnya kalau aku boleh ngomong ya, itu membuat itu semakin terlihat legal jadi di mata umum ya. Betul. Jadi orang itu nggak kalau bahasa zaman sekarang nggak terlalu suzon sama kripto ini gitu ya. Ya, kalau bicara legal sebetulnya sekarang udah legal. Sekarang udah legal untuk dimiliki, untuk diperdagangkan kan gitu. Tapi tadi mungkin masih banyak juga masyarakat Indonesia yang
apa ya, mungkin masih banyak pertimbangan atau belum berani untuk melangkah atau memulai investasi di kripto karena ya dia masih melihat oh di kripto ini hanya diatur sebagai komoditas. Mungkin ada satu sisi bahwa belum merasa cukup aman atau mungkin belum merasa profil resikonya cocok dengan industri kripto ini gitu kan. Karena ketika ya tadi kita bicara dengan bursanya kripto akan muncul dengan didukung tadi lembaga-lembaga di belakangnya, clearing dan juga depositor dan yang lainnya, pasti akan membentuk satu ekosistem yang lebih positif lagi sih kalau menurut saya ya. Jadi orang pun bisa lebih berani untuk memiliki. Yes. Gitu. Ini kan kita dari tadi ngomong mengenai investasi di kripto aset, memiliki kripto aset gitu ya Mas Bagas ya. Ada nggak resikonya? Wah, resikonya banyak. Itu banyak. penting dong. Oke. Karena pendengar kita di sini wah keren banget bisa punya kripto gitu kan, digital aset gitu ya, kan. Betul. Tapi resikonya belum dibahas nih. Pasti. Resikonya pasti ada. Jadi memang saya juga bisa bilang bahwa investasi kripto ini mungkin terlihat menggiurkan karena bisa dapat sekian kenaikan di atas 20-30% dalam satu hari di kripto itu udah biasa. Udah lumrah gitu. Bahkan ada yang ratusan persen dalam sehari itu udah umum lah, udah wajar gitu di kripto. Kalau kita compare dengan instrumen investasi yang lain, mungkin ya bisa dibilang tidak akan terjadi seperti itu gitu kan ya. Satu hari mas 30%. Satu hari 30% plus. 100.000 jadi 130.000. Jadi 130.000. Satu hari itu udah umum banget. Bahkan ada yang 50%, 100% itu. Bukan setahun mas. Bukan setahun loh. Satu hari loh. Satu hari. Satu hari betul. Wow. Nah, tapi yang perlu diingat ketika misalnya kita bisa ada kesempatan atau opportunity yang begitu besar, pasti kan juga ada resiko di belakangnya. Nah, risk and reward betul. Nah, sehingga kalau kita lihat dari volatilitas harga, pergerakan harga, aset kripto ini sebetulnya masuk yang high risk high gain. Oh, high risk high gain. High risk high gain. Karena tadi yang Mas Bagas bilang bahkan bisa 100%. Betul. Oh iya berarti gitu kan. hilangnya juga bisa segitu ya. Hilangnya bisa 100% gitu. Nah, ini kita nggak bisa pungkiri bahwa memang salah satu instrumen investasi yang kategori high risk high gain ini belum tentu cocok juga untuk setiap orang. Agree. Ya kan gitu. Dan kita juga ya sebagai misalnya saya lihat dari sudut pandang investor gitu ya, atau saya yang baru mau mulai investasi misalnya, saya harus tahu dulu profil risiko saya seperti apa. Apakah kira-kira saya cocok dengan kripto ini gitu kan. Nah, tapi sekali lagi kalau karena memang si aset kripto ini dikategorikan sebagai high risk high gain, saya lebih senang melihatnya kita bisa dapat sisi positifnya, yaitu keuntungan yang berlipat-lipat kali lipat yang bisa kita dapatkan dari opportunity ini. Gitu sebetulnya. Nah, ini pertanyaan nih ya. Mas Bagas ya. Kalau saya sendiri kan di luar dari bertransaksi atau ibaratnya investasi di kripto aset, saya itu juga bermain di pasar saham nih, Mas Bagas ya. Kalau pasar saham itu, setahu saya nih ya, selama saya bermain ya, atau berinvestasi ya, bukan bermain, berinvestasi, itu dia itu punya namanya batas auto reject atas, atau kenaikan sehari maksimal 25%, atau auto reject bawah penurunan maksimal 7%. Setahu saya selama pandemi ini, setahu saya jadi 7%, ya sebelumnya 25 ya. Nah, kalau di kripto, berarti tadi kalau Mas Bagas bilang bisa 100%, nggak ada batas dong Mas? Nggak ada. Di kripto sekarang, ya tadi marketnya saya udah sampaikan, marketnya 24 jam. Artinya aktivitas jual beli terjadi 24 jam non-stop. Dan tidak ada batas atas maksimal keuntungan yang bisa kita ambil berapa, itu tidak ada. Tidak ada juga batas bawah, berapa kerugian yang bisa kita alami dapatkan gitu ya. Oh dong Mas, kalau kayak gitu bisa sampai habis. Betul, kalau misalnya memang sampai pada titik aset kripto tersebut nggak ada yang mau beli atau nggak ada yang mau jual, ya berarti nggak ada harganya. Karena sekali lagi yang mau kripto itu supply dan demand, benar-benar hukum ekonomi permintaan dan penawaran. Ketika kita lihat contoh Bitcoin ya, saya ambil contoh Bitcoin, supply-nya kita tahu hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang tercipta. Sekarang posisi sudah 18,5 juta lebih, kurang lebih sekarang nih di hari ini. Nah, dengan makin tingginya demand yang ada di masyarakat atau di dunia, karena Bitcoin kan marketnya dunia, dan supply-nya yang terbatas, ya hukum ekonomi otomatis harga akan meningkat naik. Betul. Karena keterbatasan supply tadi ya. Nah, itulah yang terjadi di market aset kripto yang lainnya juga sama. Jadi hanya terbatas supply demand. Ketika demand-nya masih tinggi dan ternyata supply terbatas, ya kenaikan harganya atau volatilitas harganya naik bisa lebih dari puluhan persen, ratusan persen. Berarti kalau aku boleh simpulkan nih ya, dari penjelasan Mas Bagas ya, untuk harga ini naik, selama masih ada orang mau beli, harga itu akan naik terus. Yes, betul. Demand-nya. Demand.
selama orang ada yang mau memiliki, misalnya saya mau memiliki Bitcoin, orang-orang memiliki Bitcoin, saya kan pasti beli terus, artinya naik terus, dan nggak ada batasnya. Nah, berarti bagi teman-teman yang mau investasi atau memiliki kripto aset, Mas Bagas juga udah inget ini, ada resiko. Jadi sebanding, ya kan? Betul. Mau untung 100%, berarti kalau aku boleh bilang harus siap juga rugi 100%. Ya, betul. Ya kan? Betul. Apa ya ibaratnya itu kan kita kalau beli sesuatu kita mau gain cepet ya ada resiko juga. Ada resiko. Tapi mungkin yang perlu dipahami di market kripto ini Mas Davin, kita itu transaksinya spot. Artinya ketika kita membeli satu aset kripto, contoh Bitcoin lah ya. Kita membeli aset kripto Bitcoin, kita akan memiliki Bitcoin tersebut. Yang bisa kita keep, kita akan punya Bitcoinnya kan, kita pegang Bitcoinnya, kita pegang barangnya istilahnya, walaupun nggak ada fisiknya ya. Iya, karena kata Mas Bagas digital, betul, nggak ada underlying aset dong. Betul, jadi kalau si kripto ini, misalnya Bitcoin, ketika kita melakukan transaksi pembelian, kita otomatis di exchange lah ya, misalnya saya runut dari awal, misalnya Mas Davin daftar di Indodax nih gitu kan, nanti Mas Davin akan punya wallet digital sendiri di akunnya Mas Davin nih. Punya dompet digital. Nah, ketika Mas Davin beli Bitcoinnya, nanti dompet digital Mas Davin tersebut akan terisi oleh Bitcoin itu. Jadi ada barangnya gitu, spot market disebutnya kan. Nah, ketika misalnya memang fluktuasi harga terjadi dan Mas Davin tidak melakukan kegiatan menjual, dalam arti misalnya harganya turun, Mas Davin kalau dihitung dengan nilai awal Mas Davin beli, Mas Davin mungkin mengalami kerugian, tapi Mas Davin nggak jual, ya berarti belum bisa dibilang rugi kan, karena Mas Davin masih megang barangnya. Nilainya aja yang turun, betul. Nanti ketika misalnya nilainya sudah kembali naik, bounce back atau malah mungkin berkali-kali lipat naiknya, Mas Davin jual ya dapat capital gain di situ kan. Tapi harus dijual ya. Harus dijual, barangnya harus dilepas. Nah, itu yang disebut dengan spot market. Gitu. Jadi memang kalau tadi kita bilang naik keuntungan 100%, kerugian 100% bisa terjadi kalau ketika lagi rugi 100% dijual. Tapi kalau misalnya masih di hold dulu, dipegang terus dan memang Mas Davin percaya nih terhadap teknologinya, terhadap projectnya, dan ternyata kejadian dia bounce back atau bahkan mungkin malah berkali-kali lipat capitalnya naik gitu kan, gainnya, dan Mas Davin jual, justru malah profit di situ. Ini berarti ya Mas Bagas ya, kalau aku boleh bilang ya, agak mirip sebenarnya sama stock market. Yes. Dimana ketika kita masih pegang barang itu, kita nggak kehilangan apa-apa. Ya. Dalam arti nilai atau uang yang sudah diinvestasikan. Ya, betul. Karena kita masih pegang. Sama halnya ketika kita beli saham di Indonesia pun, kalau kita percaya sama dia punya performa, kita kan nggak akan jual. Ya. Walaupun suatu saat merugi kan ada kesempatan untuk balik. Ya, bener betul, ya? Betul, nah, betul. ini menarik nih Mas Bagas. Kita melihat nih sekarang tadi kan Mas Bagas sendiri pun bilang ada kripto ini lagi booming. Bener ya? Betul. Dan di Indonesia sendiri untuk jenis perdagangan ini kan banyak, tapi yang banyak orang bandingin sekarang ya di sosial media pun aku jamin orang bandingin saham dan kripto. Bener ya Mas Bagas ya? Kalau pertanyaan sih saya penasaran. Menurut Mas Bagas nih, apakah ya dampak penurunan dari transaksi harian di IHSG atau saham Indonesia itu terpengaruh karena orang pindah ke kripto, spesifiknya di Indonesia nih. Betul. Oke. Mas Bagas gimana? Oke. Kalau menurut saya sebetulnya belum bisa bilang bahwa trendingnya di kripto ini karena perpindahan investor dari investor saham, mungkin mereka mulai investasi kripto. Nah, saya belum bisa bilang seperti itu karena saya juga belum melihat apakah ada riset yang valid untuk mengungkapkan data tersebut gitu. Memang kalau kita lihat kecenderungannya beberapa bulan ke belakang lah ya 2021 ini investor baru di dunia kripto itu cukup banyak. Seberapa banyak Mas Bagas? Kalau saya bisa bilang pertumbuhan member di Indodax, paling gampang di Indodax. Paling gampang itu satu hari kita rata-rata sekarang di atas 7.000 member baru yang mendaftar per harinya. Satu hari. Ini bukan 1 bulan? Bukan, satu hari. Satu hari ada 7.000 akun? 7.000 lebih akun baru yang mendaftar di Indodax. 7.000 berarti kalau 1 bulan 210.000 orang? Kurang lebih. Banyak dong itu Mas Bagas. Lumayan ya. Lumayan. Nah, kalau kapan tuh Mas Bagas? Ini mulai per akhir 2020 Desember, awal-awal mulai kripto, harga Bitcoin itu mulai naik cukup signifikan ya, bahkan sampai kalau kita lihat dari harga 2020 awal, sempat kenaikannya itu sampai 6 kali 7 kali lipat. Berarti kalau aku boleh bilang ya, Januari ke Mei, berarti udah 1 juta user daftar? Yang baru, iya total itu kita 2021 kan tadi sampai 3,5 juta lebih ya sekarang. Di akhir 2020 itu kita di angka 2, jutaan lah, 2 juta lebih.
gitu. Biasa. Sekarang 3,5 juta. 2013 ke 2020 itu 2,5 juta. Iya, 2,5 juta, Ya kan? betul. Berarti berarti 21. sebagian besar dari 2021 21 ini, betul. Berarti memang berkembang dan booming banget. Berkembang dan booming banget. Itu yang kita lihat paling gampang pertama dari jumlah member baru yang mendaftar di Indodax gitu ya. Nah, sehingga ya pertumbuhan member yang kita dapatkan ya tadi 3,5 juta gitu per hari. Kalau kita compare tahun lalu, wow, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat pertumbuhannya kalau dari sisi member registrasi ya. Pun juga kalau kita lihat dari volume transaksi. Volume transaksi per hari, yes. Saham ya. Betul, ada. Nah gitu, kalau sekarang itu kita per hari ini rata-rata itu udah di atas 1,5 triliun per hari. Per hari 1,5 triliun. Per hari 1,5 triliun. Paling tinggi kita pernah sampai di 2,5 triliun per hari. Rata-rata. Satu hari. Dalam 2021. Wah, luar biasa. Udah gitu, ini Sabtu Minggu juga. Sabtu Minggu juga jalan terus, non-stop. 1,5 triliun. 1,5 triliun. Itu uang kan? itu volume transaksi per hari kita. Sehingga Indodax. Oke. Gitu. Sehingga memang terjadi perkembangan atau ya peningkatan yang cukup signifikan ya. Itu kalau kita bicara dari pihak Indodax sebagai exchange. Tapi kalau kita lihat dari contoh Bitcoin-nya dari sisi teknologinya gitu, makin banyak juga peningkatan wallet-wallet baru yang tercipta atau dompet-dompet Bitcoin baru yang tercipta itu juga dari 2020 akhir sampai 2021 sekarang, bulan Mei akhir ini ya mau masuk Juni, itu juga ada peningkatan yang signifikan juga gitu, sehingga transaksi di on-chain-nya, di teknologinya Bitcoin-nya meningkat pun ya balik lagi tadi saya bilang demand-nya meningkat, supply-nya berkurang sehingga terjadilah kenaikan harga yang lumayan gitu sampai 7x, 8x gitu. 8 kali 7 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. Gitu. Kayak tahun lalu itu harga 1 Bitcoin itu di range 150-200 juta di bulan-bulan Januari Februari lah ya. Di tahun ini sekarang Januari Februari kemarin sempat 800 jutaan dan sempat reach 950 juta. Satu koin, Mas. Satu koin. Satu Bitcoin. Satu koin 900 juta. 900 juta. 950 juta kemarin all time high kita. Berarti ini kayak saya harusnya nanya dari awal nih. Berarti kita kalau mau beli, soalnya kan saya kan main saham ya, ya. Berarti kalau mau beli saham ini kita harus beli satu lot, satu lembar. Berarti kalau di kripto juga harus satu lembar, satu lot gitu? Nah, di kripto ini unik nih Mas Davin. Di Indodax khususnya, itu teman-teman bisa mulai atau beli kripto atau Bitcoin itu hanya dengan minimal Rp10.000. Jadi 900 juta harganya. Dari 9 juta, saya ini satu koin, satu Bitcoin 950 juta gitu ya. Tapi kita bisa mulai punya atau kita bisa mulai beli di Indodax itu minimal hanya Rp10.000. Nanti yang masuk ke dompet kita, dompet digital kita, itu saldonya berupa 0,000001. Bisa. Jadi 8 angka, 8 desimal di belakang koma kalau saya tidak salah. Jadi ya satu, ya jadi itu nilainya kurang lebih ekuivalen Rp10.000 gitu. Nah itu teman-teman udah bisa mulai beli gitu, atau Mas Davin misalnya mau coba-coba ya bisa mulai dari minimal Rp10.000 aja udah bisa punya Bitcoin gitu, bisa mulai pamer ke teman-teman, gue udah punya Bitcoin nih gitu.